لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk membangun daripada kecintaan kita kepada seorang guru? Karena untuk memperoleh daripada ilmu yang bermanfaat, ada beberapa hal-hal yang harus kita lakukan agar memperoleh daripada ilmu yang bermanfaat daripada seorang guru. Yang pertama adalah timbulkan rasa mahabbah dan kecintaan kita kepada seorang guru. Imam Ahmad Ibnu Hanbal pernah berkata bahwasannya semenjak aku kenal dengan guruku yaitu Imam Syafi'i, maka tidak aku lewatkan di antara solat-solatku untuk mendoakan kepada guruku yaitu Imam Syafi'i. Sehingga ilmu yang didapat oleh pada Imam Ahmad Ibnu Hanbal tersebut menjadi ilmu yang luar biasa. Seperti halnya Rasulullah katakan, rubba muballighin aw a'la minas sami'. Banyak di antara orang-orang yang mengajar keilmuan kepada beberapa muridnya. Maka ilmu yang bermanfaat daripada seorang murid yang ta'zim, ilmu seorang murid yang begitu cinta kepada gurunya melebihi daripada keilmuan daripada seorang guru ataupun lebih masyhur daripada gurunya. Ini terjadi, yaitu yang terjadi pada Imam Ahmad Ibnu Hanbal karena kecintaan beliau kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Maka tumbuhkan yang pertama bagi orang-orang yang memiliki tekad dan niat untuk mau belajar, maka tanamkan dulu kecintaan kepada seorang gurunya. Karena dengan begitulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan futuh keilmuan bagi seorang murid yang ta'zim kepada seorang gurunya. Dan ada satu kisah kembali yang mana Al-Imam Malik radhiyallahu anhu wa ardah memiliki satu murid yang luar biasa. Ketika menghafal ini susahnya luar biasa. Bahkan Imam Malik sendiri pun tahu bahwasannya salah satu di antara muridnya ini memiliki hafalan yang cukup kurang. Bahkan murid daripada Imam Malik tersebut kalau membaca atau menghafal daripada hadis saja, maka dia butuh membacanya, satu hadis butuh membaca 200 kali untuk dibaca berulang-ulang. Kalau kita mungkin hanya baca 20 sampai 30 kali balik saja, kemungkinan kita sudah bisa untuk menghafalnya. Bahkan dikisahkan kembali bahwa murid daripada Imam Malik tersebut saking tiap malamnya menghafalkan menghafalkan dengan membaca berulang-ulang kali sebanyak 200 kali, ini masih saja belum bisa menghafal satu hadis yang diberikan daripada Imam Malik. Tapi beliau tidak putus semangat, tidak putus asa untuk mengambil ilmu daripada Imam Malik. Bahkan tetangga kanan kirinya yang mendengarkan bacaan daripada murid Imam Malik tersebut sampai hafal. Tapi dirinya, santrinya seorang Imam Malik sendiri tidak hafal. Tapi karena begitu ta'zimnya kepada Imam Malik yang luar biasa, maka ketika sepeninggal daripada Imam Malik, ini orang tersebut, murid daripada santri Imam Malik tersebut, dapat memecahkan permasalahan di antara perselisihan murid-murid Imam Syafi'i daripada murid Imam Malik tersebut, dapat menjadi penengah daripada permasalahan tersebut. Ini buah kecintaan seorang murid kepada seorang guru. Lalu yang kedua, hal yang kedua yang harus kita lakukan di dalam menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang berkah, agar mendapatkan berkah daripada seorang guru, maka yang kedua adalah harus banyak-banyaklah kita mendoakan kepada guru-guru kita. Karena sesungguhnya mendoakan seorang guru bukan kita benar mendoakan guru kita, tapi kita mendoakan untuk diri kita sendiri dan keberhasilan kita. Karena hakikatnya seorang guru ini sudah yang namanya banyak, bahkan malaikat Allah sendiri pun itu mendoakan kepada orang-orang yang alim atau kepada guru-guru yang alim. Sedangkan kita sebagai seorang murid
wajib banyaknya kita untuk mendoakan kepada guru-guru kita. Lalu yang ketiga, yang harus kita lakukan di dalam menuntut ilmu adalah yang ketiga, tutupi daripada aib-aib guru-guru kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan seorang guru pun ini masih juga mempunyai celah untuk yang namanya melakukan kesalahan. Di dalam satu kitab yang dikarang oleh pendiri daripada Nahdlatul Ulama, beliau berkata di dalam satu kitabnya bahwasannya orang-orang dahulu, orang-orang soleh terdahulu itu kalau ingin belajar kepada satu guru, maka sebelum dia duduk di majelis gurunya tersebut, maka ia mengeluarkan sedekah. Untuk apa sedekah yang ia keluarkan? Ini orang-orang soleh dahulu. Untuk apa dikeluarkan sedekah itu? Sambil berdoa, ya Allah, dengan sedekah ini aku hadiahkan agar engkau untuk menutupi daripada aib guru-guruku. Inilah luar biasanya, sehingga ilmu yang didapat, walaupun sedikit yang ia dapat, tapi keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan kepada murid-murid yang cinta, yang mau mendoakan, yang mau menutupi daripada aib-aib gurunya. Maka ke depan Allah memberikan yang luar biasa derajat bagi penuntut-penuntut ilmu yang memang benar-benar memiliki hati yang bersih kepada seorang guru, dan mau dan tidak membanding-bandingkan di antara guru satu dengan guru lainnya. Inilah yang menjadikan keberkahan ilmu kita. Tapi sebaliknya, di antara seorang murid yang kerjaannya hanya mencari kesalahan-kesalahan gurunya, maka tidak akan Allah berikan yang namanya keberkahan ilmu kepada dirinya. Satu contoh adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu luar biasa, orangnya pandai, pintar. Bahkan apa yang Rasulullah katakan beliau hafal. Dia hafal luar biasa Abu Jahal. Bahkan ketika Abu Jahal pergi jauh dan tidak bisa untuk yang namanya melihat Rasulullah, dia kirimkan, dia bayarkan orang, dia bayar orang untuk duduk dekat kepada Rasulullah SAW. Demi apa? Demi mengambil ilmunya daripada Rasulullah SAW. Tapi mengambil ilmunya dari Rasulullah bukan untuk syiar Islam, bukan untuk dakwah, bukan untuk sebagai perbaikan di dalam kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberkahan ilmu kepada dirinya. Walaupun dia pandai, tapi kalau seandainya dia mencari daripada kesalahan gurunya, maka tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu di dalam dirinya. Walaupun seorang murid itu pun belajar hatta sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau bahkan kepada Rasulullah SAW, tapi kalau tujuannya hanya untuk mencari kesalahan seorang guru, maka jangan harapkan diri kita untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan bagi kita yang sebagai seorang murid, seorang santri yang sedang menuntut ilmu. Maka peganglah 3 hal tersebut. Jangan lupa kita mendoakan kepada guru-guru kita agar mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu didapat dari akhlak yang baik. Ilmu didapat daripada adab yang baik. Walaupun kita belajar ilmu 20 tahun lamanya, tapi kita tidak beradab kepada guru kita, maka jangan harap mendapatkan daripada ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum min kulli dzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.